Hormat orang tua, guru, dan dosen. Hormat yang terhormat, yang saya hormati Ibu Widya Chandra Dewi, SEMM sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Pamulang. Dan kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi yang telah berkenan mendengarkan pidato saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama iman, Islam, dan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau berkenan memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Adapun pidato saya kali ini akan terdiri dari tiga pokok bahasan yang sangat penting. Pokok bahasan pertama yakni tentang jasa kedua orang tua, guru atau dosen, sedangkan pokok bahasan yang berikutnya adalah alasan mengapa kita harus berbakti. Sedangkan untuk pokok bahasan yang terakhir adalah cara-cara berbakti pada orang tua. Bu Widya dan teman-teman yang saya sayangi, hari ini kita ingin berbicara tentang sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu berbakti kepada orang tua. Sebagai generasi muda, kita memiliki kewajiban moral dan agama untuk menghormati, mencintai, dan berbakti kepada orang tua kita. Seorang ibu telah berjasa mengandung kita selama 9 bulan dan juga berjasa melahirkan ke dunia dengan rasa sakit yang luar biasa. Bukannya itu saja teman-teman sekalian. Setelah susah payah mengandung dan melahirkan, seorang ibu juga sangat lelah dalam merawat anaknya. Kita semua tahu bahwa orang tua adalah anugerah terbesar yang diberikan kepada kita. Mereka telah membimbing, membesarkan, dan memberikan kasih sayang kepada kita sejak kita dilahirkan. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan mengesampingkan kepentingan mereka sendiri demi kebahagiaan dan kekhususan kita. Besar sekali jasa seorang ibu dan tentu saja tidak bisa dibahas dengan harta apapun yang kita miliki. Jangan lupa, seorang bapak pun juga sangat berjasa dengan telah memberikan kita nafkah dengan hasil cucuran keringatnya. Tidak jarang bapak kita harus menahan sakit akibat kesusahannya dalam memenuhi kebutuhan kita. Ibu Widya dan teman-teman yang saya sayangi, pengorbanan seorang bapak juga tidak bisa kita pandang sebelah mata saja teman-teman sekalian. Tanpa perjuangan dari bapak kita, rasanya tidak mungkin kita bisa berdiri di kampus yang kita cintai ini. Di samping alasan itu, kita juga harus berbakti kepada orang tua karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbakti tanpa alasan. Sebagai hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada kita semua. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu wajib karena orang tua telah mengasuh dan mendidik kita sampai sekarang ini seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu, dan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Begitulah Quran menggambarkan tentang bagaimana kita sebagai anak harus berbuat baik kepada orang tua, karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan demikian itu karena betapa besar jasa keduanya pada sang anak. Bagaimana kita dapat berbakti pada orang tua? Pertama, kita harus selalu menghormati dan menghargai mereka. Hormatilah mereka dengan cara berbicara dengan sopan, menghormati pendapat mereka, tidak melupakan nasihat-nasihat berharga yang mereka berikan. Kedua, kita harus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Jangan biarkan kesibukan kita menghalangi kita untuk menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua. Luangkan waktu untuk mengobrol dengan mereka, menanyakan kabar, dan membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari.
Tiga, kita harus membantu dan mendukung mereka. Orang tua kita tidak selamanya memiliki energi dan kesehatan seperti dulu. Oleh karena itu, kita harus siap membantu mereka dalam hal-hal yang mereka butuhkan seperti tugas rumah tangga, perawatan kesehatan, atau masalah keuangan. Jangan biarkan mereka merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan. Bu Widya dan teman-teman yang saya sayangi, di samping menghormati orang tua, kita juga harus menghormati guru dan dosen. Karena beliaulah yang mengajarkan kita menjadi orang yang berguna pada masa yang akan datang. Walaupun bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, mereka pasti bekas murid yang tetap berhutang budi kepada gurunya atau dosennya yang pernah mendidiknya pada masa dahulu. Betul? Guru dan dosen adalah yang penyangga pendidikan yang menjadi penerang dalam gelapnya kebodohan. Mereka adalah individu yang dengan sabar dan penuh dedikasi memberikan ilmu, wawasan, dan kearifan kepada kita sebagai murid-murid mereka. Mereka tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menginspirasi, membimbing, dan membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu yang tangguh. Sang guru atau dosen mengorbankan waktu, energi, dan pengorbanan lainnya untuk memastikan kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Mereka membimbing kita melalui kesulitan, menantang kita untuk berpikir secara kritis, dan memberikan kita alat untuk meraih impian kita. Semangat mereka untuk melihat kita sukses adalah nyala api yang tak akan pernah padam. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita supaya menghormati guru dan dosen dan memuliakannya sebagai kita memuliakan ibu bapak kita. Karena merekalah yang menyampaikan ilmu kepada kita untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan juga sebagai pengganti ibu bapak kita bila kita berada di sekolah atau kampus. Bu Widya dan teman-teman yang saya sayangi, bagaimana kita dapat menghormati jasa guru atau dosen? Pertama-tama, kita harus memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap mereka. Hormatilah guru atau dosen kita dengan memberikan penghormatan yang pantas, termasuk mendengarkan dengan penuh perhatian saat mereka memberikan pengetahuan, mengikuti peraturan dan tertib yang telah ditetapkan, serta memperlakukan mereka dengan sopan dan santun. Kedua, kita harus menghargai ilmu yang mereka berikan. Ilmu yang mereka sampaikan bukan hanya berarti sekadar angka atau nilai dalam rapor, tetapi juga merupakan harta yang akan mengiringi kita sepanjang hidup. Jadilah siswa atau mahasiswa yang tekun dan rajin belajar, memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya, dan teruslah mengajar pengetahuan dengan semangat yang tak pernah surut. Tiga, mari kita ungkapkanlah rasa terima kasih kita secara tulus kepada guru atau dosen kita. Janganlah kita ragu untuk mengucapkan kata-kata terima kasih yang tulus dan isyarat penghargaan kepada mereka. Ucapkanlah terima kasih dengan sepenuh hati, karena kata-kata itu akan melebihi batas waktu dalam mengisi hati mereka dengan kebanggaan dan kepuasan. Keempat, kita dapat memperlihatkan rasa terima kasih kita dengan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang telah mereka ajarkan. Implementasikan ilmu dan nilai-nilai yang telah mereka berikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tidak hanya menjadi pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga menjadi pegangan yang kita gunakan dalam menghadapi tantangan di dunia nyata. Terakhir, jangan pernah lupakan mereka setelah kita meninggalkan bangku sekolah atau perguruan tinggi. Teruslah menjaga hubungan dengan guru atau dosen kita, bagikan prestasi kita, perubahan yang terjadi dalam hidup kita, dan kesuksesan yang kita raih. Dengan demikian, kita menunjukkan penghargaan yang berkelanjutan dan memberikan mereka kebanggaan akan pengaruh positif yang telah mereka berikan. Bu Widya dan teman-teman yang saya sayangi, sebagai penutup, izinkan saya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Dan Rasulullah pun bersabda, siapa yang memuliakan orang alim atau guru, sungguh dia memuliakan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi waladun solihun, amin ya robbal alamin. Sekian pidato saya mengenai tema berbakti pada orang tua, guru atau dosen. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti dan mengisi kehidupan orang tua kita dengan kebahagiaan dan cinta. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pidato saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.